Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta Pak Ustadz Teddy yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di dalam bincang-bincang atau icon talk sesi atau dimensi spiritual yang rutin kita adakan setiap Rabu siang jam 1.30 sampai dengan jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya acara kita ini disampaikan oleh Pak Ustadz Teddy atau kadang-kadang juga Pak Ustadz Oke dari Majelis Ridha Allah. Nah, alhamdulillah siang hari ini Pak Ustadz Teddy sudah hadir kembali bersama kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu yang selalu disediakan untuk majelis kita berbagi ilmu, memperkuat keimanan serta melakukan praktek-praktek untuk yang diperlukan untuk meningkatkan kekhusyukan dan cara kita beribadah dengan benar. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa salawat serta puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini memberikan rahmat kesehatan serta kebahagiaan dan kemampuan kepada kita untuk terus meningkatkan diri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita hingga akhir zaman. Baik, pada hari ini itu tema kita adalah evaluasi, pemahaman dan praktek ilmu kehidupan ya Pak Ustadz Teddy. Iya Ibu Yanti. Sampai nanti jam 2.30 silakan Pak Ustadz nanti akan menyampaikan materi dan Bapak Ibu sambil Pak Ustadz Teddy menyampaikan materi, Bapak dan Ibu bisa chat atau bisa menyampaikan pertanyaan, bisa langsung raise hand atau chat. Dan setelah itu kita akan masuk pada tahapan tanya jawab. Baik Pak Ustadz Teddy, waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pertemuan atau kajian pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa. Kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Maka pada siang hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberikan kesempatan pada kami dari Majelis Ridha Allah untuk kita talabul ilmi, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama kita mengevaluasi, yang intinya tentu kita yang hadir di sini pasti ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu yang hadir pada kajian pada siang hari ini, jika ingin berinteraktif langsung silahkan di-unmute untuk kawan diskusi saya. Tapi untuk tahap awal bisa diwakili dulu oleh Ibu Yanti ya. Ya, baik Pak Ustadz. Oke. Untuk kesekian kalinya saya sampaikan kembali mengenai sholat. Yuk, untuk tahap awal ini kita evaluasi sholat kita masing-masing. Baik saya pribadi maupun Bu Yanti dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Kenapa sih Bu Yanti sholat lagi yang kita bicarakan? Satu, Ayo, Bu. karena sholat adalah tiang agama dan menjadi ibadah yang pertama kali dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat, Pak Ustadz. Terus Betul. yang kedua, karena sholat menjadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Dan Kemudian jika sholatnya baik, maka amal yang perbuatan lainnya kita juga yang lain baik. akan baik. Sholatnya buruk, maka amal yang lain pun akan buruk. Artinya apa? Kalau sholat kita baik, insya Allah ekonomi kita pun akan baik, keluarga harmonis. Ya, kemudian kalau sampai saat ini, kenapa ada hal-hal yang kita anggap ya apa kurang nyaman lah, mungkin sakit nggak sembuh-sembuh, atau permasalahan tidak selesai-selesai. Yuk kita coba evaluasi, kita lihat sholat kita. Oke. Kalau yang hadir di sini saya tanya, apakah sholatnya sudah 5 waktu? Nah, itu dulu. Sudah. Alhamdulillah sudah. Bagi yang belum, ayo lengkapi sholat 5 waktu. Jangan bolong-bolong. Kenapa? Ingat, yang pertama kali akan dihisap itu adalah sholat. Bukan permasalahan ibu bapak, bukan ibadah-ibadah yang lain. Sholatlah yang akan pertama kali diminta pertanggungjawabannya. Oke. Yang pertama berarti, yuk, sholat kita jangan sampai ada yang bolong. 5 waktu, sholat wajib dulu ya. Oke. Alhamdulillah sekiranya sudah 5 waktu. Pertanyaan berikutnya, apakah masih sering nunda? Mulai agak ditingkatkan ya. Sudah 5 waktu, alhamdulillah, bagus. Sekarang pertanyaan, yuk kita ingatkan lagi, masih sering nunda enggak? Nanggung ntar lagi lah. Ya, Ustaz. Ya, kadang-kadang masih, ayo berarti kita perbaiki. Jangan ditunda. Sholatlah di awal waktu, maka. Apa itu di awal waktu? Belum azan, sudah siap-siap. Pada saat azan, sudah siap. Selesai azan, sholat. Oke. Alhamdulillah, sudah 5 waktu nggak bolong. Sudah di awal waktu, nggak nunda-nunda lagi. Pertanyaan berikutnya, untuk yang bapak-bapak terutama, sudah 5 waktu, apakah sudah di masjid? Ini lagi Bu, ya kan? Itu bertahap loh. Kita evaluasi satu-satu. Oh sudah Pak Ustaz, alhamdulillah sudah 5 waktu, nggak ada bolong, nggak nunda-nunda, tapi kadang-kadang di masjid, kadang-kadang tidak. Ayo maksimalkan di masjid, kecuali keadaan uzur ya. Kecuali keadaan uzur, berhalangan atau yang lain, sakit atau apa. Bagi laki-laki keutamaannya adalah di masjid. Bahkan demikian wajibnya untuk bagi laki-laki ada satu riwayat Rasul bahkan akan membakar rumah yang laki-lakinya nggak sholat, tapi waktu itu nggak jadi karena ada anak kecil, ada perempuan yang di kampung tersebut. Artinya apa? Sangat diutamakan. Bahkan ada mazhab yang mewajibkan untuk laki-laki di masjid. Oke, sudah 5 waktu, nggak bolong. Kemudian bagi yang laki-laki, oh sudah di masjid. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah bisa fokus atau masih jalan-jalan pikirannya? Oke, kadang-kadang fokus, kadang-kadang jalan-jalan. Yuk, praktekkan apa yang kemarin sudah saya sampaikan. Metodenya, diagramnya juga sudah saya sampaikan. Oke. Oh, sudah 5 waktu.
nggak bolong lagi, sudah di masjid, bagi laki-laki, bagi yang wanita juga nggak nunda-nunda waktu sholat lagi, sudah mulai bisa fokus. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah mulai khusyuk? Apa cirinya? Sudah paham nggak apa yang kita sampaikan? Sudah pakai rasa nggak sholat itu? Sudah tahu nggak kapan yang namanya memuji, kapan yang namanya pernyataan, kapan itu memohon? Nah, berarti yuk pelajari lagi, pahami lagi arti bacaan sholat. Karena kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa pakai rasa? Kalau nggak pakai rasa, sholat itu nggak akan bisa khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu sendiri adalah rasa. Bagaimana bisa mendekat kepada Allah? Kalau kita sendiri yang namanya memohon tentu berbeda dengan yang namanya pujian. Memuji namanya pernyataan tentu berbeda lagi sikap kita. Nah, jadi yuk mulai sekarang pahami lagi arti bacaan sholat. Nah, sekarang tadi sudah 5 waktu, kemudian alhamdulillah nggak nunda-nunda sholat, sudah mulai fokus dan mulai paham untuk pakai rasa. Nah, satu lagi, terutama untuk bapak-bapak. Mulai tingkatkan intensitas waktu kita kehadiran di masjid. Terutama pada saat pagi hari. Dari subuh menjelang duha, di situ ada namanya waktu syuruh ya. Ya, Pak. Oke. Waktu disebut sangat boleh dibilang banyak sekali yang orang tidak memanfaatkannya. Padahal, taruhlah subuh sekarang jam berapa selesainya? Jam 5 lah misalkan gitu ya, jam 5 kurang. Jam setengah 6 lewat udah suruh. Artinya apa? Hanya tinggal memperpanjang ya sekitar 45 menit lah untuk tetap berada di masjid. Manfaatkan waktu itu entah untuk berzikir atau untuk mengaji tilawah atau mengkaji Al-Quran. Silakan. Di situ ada waktu yang Rasul menyebutkan bahwa siapa saja yang duduk di masjid dari sejak subuh, selesai sholat subuh, sampai waktu suruh, itu adalah sempurna, sempurna, sempurna. Bahkan pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Terutama yang sudah aktivitasnya berkurang, mungkin pensiun, sudah mulai berkurang aktivitasnya. Ayo, daripada di rumah, perpanjang waktu di masjid, manfaatkan waktu dari sholat, selesai sholat subuh sampai waktu suruh. Kemudian, waktu suruh masuk, tambah sekitar 5-10 menit, atau 4 jam ya, yakinkan bahwa sudah lewat, taruhlah 10 menit sampai 15 menit, lakukan, kerjakan sholat 2 waktu, sholat sunnah 2 rakaat 2 waktu, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, untuk yang masih beraktivitas, tentu Sabtu atau Ahad kan waktu libur ya, manfaatkan waktu-waktu luang tadi, waktu libur Bapak, untuk memperpanjang iktikaf di masjid. Niatkan juga, ini juga bagi ibu atau bapak, pada saat masuk masjid, niatkan bahwa saya sengaja beriktikaf di masjid ini karena Allah. Jadi, apapun aktivitas kita, sampai dari kita duduk, masuk di masjid, sholat dan lain-lainnya akan dihitung sebagai nilai kebaikan dan berpahala di mata Allah. Oke, itu pengantar saya untuk mengevaluasi mengenai sholat. Ya, sebelum saya lanjut ke materi yang lain, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan mengenai sholat? Silakan. 4 jam sholat dulu, Bu.
Ya. Kalau Bu Bapak Yanti Ibu yang mana nih? Bu Yanti yang mana nih? 5 waktu insya Allah Bu Yanti sudah ya. sudah Pak Ustadz. Ya. Nunda-nunda udah enggak dong Menunda ya? masih Nunda? ada Pak Ustadz, masih ada itu. Saya Ah, tuh kadang sampai apa ya Pak Ustadz, sampai kalau kita belajar IFT tuh sampai di IFT biar bisa tepat waktu kayak gitu Pak Ustadz, mohon bantuan pakai tools Oke, kayak gitu oke. selain mohon kayak gitu Pak Selintas, Ustadz. selintas Bu ya. Jadi menunda ini termasuk menunda, kemudian malas, itu salah satu strategi iblis loh Bu. Iya Pak Ustadz. Antar aja gitu kan. Dan iblis itu kan musuh nyata kita ya. Ya. Dan dia bersembunyi lagi. Itu kacaunya tuh. Udah musuh Ya. nyata, jelas-jelas musuh bersembunyi gitu kan. Sesat Anas itu kan. Nah, intinya apa? Harus dilawan. Harus kemarin kita paksakan. Paksakan dalam arti gini. Diniatkan. Sebenarnya iblis setan tuh nggak ada apa-apanya kok. Dia hanya bisa menggoda saja. Cuma permasalahannya, kayak Bu Yumi pertanyaan. Permasalahannya pada saat kita taruhlah di bawah, ntar aja, diikutin gitu loh. Sekarang hanya satu, ya Allah, satu. Siapa yang nggak bisa digoda iblis? Yaitu orang yang ikhlas. Hanya karena Allah. No, minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, hamba ini beribadah, sholat hanya karenamu ya Allah. Tolong jauhkan dari perasaan malas, tolong lakukan jadi menunda-nunda. Gitu, Bu. Ya. Oke. Ya, Tadi ada yang bertanya, silakan ada itu Bu Bu. Yumi, silakan Bu Yumi, bisa di-unmute langsung Bu Yumi. Silakan Bu Yumi. Masih ke mute kayaknya ya, mic-nya. Oh gitu. Sudah tidak ya? Oh ya, sudah. Oke, silakan Bu Yumi. Izin bertanya ya Ustaz. Ini masih sering ya saya lakukan ya, terutama di sholat isya. Karena saya kalau misalnya saya sholat isya lebih awal gitu dan tidurnya agak malam, saya nggak bisa bangun malam gitu. Jadi tapi kalau saya karena sudah terbiasa tidur dulu gitu, jadi bangun malam bisa langsung sholat lail gitu. Nah itu gimana nih Ustaz? Oke. Termasuk menunda-nunda juga atau gimana? Oke, khusus untuk sholat isya. Menurut riwayat aja, Rasulullah, ya. Rasulullah juga ada juga mentakhirkan, artinya agak menunda waktu sholatnya. Tapi ini tidak serta-merta menjadi keterusan gitu ya. Kembali lagi ke Ibu, coba sekali waktu dilatih untuk di awal waktu, kemudian juga niatkan aja. Sebenarnya kebiasaan itu kan kita ya Bu ya, yang ini kan, kebiasaan itu bisa dirubah nggak? Pasti bisa, tinggal niatnya saja. Salah tidak, tapi memang untuk sholat isya bisa diakhirkan sekiranya memang sangat lelah, gitu kan? Nah, coba mulai dilatih di awal waktu, kemudian diakhirkan lagi nggak apa-apa Bu. Itu nggak dianggap sebagai kategori lalai. Pengertian lalai di sini adalah gini, menyengaja, ntar gitu kan, tanggung, gitu kan, biasanya gitu kan, bahasa tanggung ini loh yang sering gini kan, bentar lagi masih lama kok waktunya. Nah menunda kan kita tahu nih, ini kategori kita nunda apa enggak sih, gitu ya. Ruh kita kan suci ya, tahu lah yang namanya benar apa enggak itu sebenarnya kita tahu kok. Yang namanya perbuatan yang enggak sesuai itu pasti ada perasaan enggak enak, enggak tenang gitu loh. Gitu loh Bu Yumi. Silakan Bu, teman sekali waktu coba ya, mulai dilatih untuk di awal waktu. Oke, ada yang lain? Ya. Bapak dan Ibu silahkan jika masih ada yang pengen curhat sama untuk sholat Pak ya, Ustadz untuk sholat dulu nih. Iya, tentang sholat. Mungkin ilmunya kita sudah tahu, tantangannya itu adalah mempraktekkannya itu. Betul. Hanya ini kok Bu, dua itu. Fokus dengan mempergunakan rasa. Bisa fokus, kuncinya adalah jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan.
tenang, itu fokus. Kemudian mempergunakan rasa. Salat itu bukan hanya jasmani saja, tapi rohani pun harus salat. Ruh kita bisa salat kalau kita salat pakai rasa. Rasa itu bisa kita timbulkan pada saat kita tahu kapan kita memuji, kapan kita memohon, kapan pernyataan. Nah itu aja Bu, itu aja. Ya. Dan mulai lagi pahami, buka lagi arti bacaan salat. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke materi yang baru. Manusia pada intinya seperti saya sampaikan tadi pasti ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang membuat manusia itu hidupnya tidak bahagia terutama di dunia, ini yang selama ini kita sebut namanya masalah atau ujian, kan gitu ya. Yang bikin manusia itu hidupnya nggak tenang, gelisah, khawatir, ketakutan, itu disebutnya masalah atau ujian kehidupan. Entah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah dengan keluarga. Nah, berarti ada dua sikap manusia. Manusia pertama, orang yang pertama, dia menghadapi hidup ini dengan tenang. Masalah tetap ada, tapi dia tenang. Tenang. Yang kedua, ada manusia yang hidupnya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Nah, saya tanya ke Bu Yanti. Tenang atau khawatir itu sudah ketetapan ketentuan Allah atau keinginan manusia? Atau pilihan manusia, Bu? Pilihan manusia, Pak Ustadz. Oke. Kalau pilihan, bisa dong kita memilih, oh saya ingin tenang. Bisa kan? Bisa. Nah itu. Tapi kenyataannya, kenapa kok orang masih aja banyak yang khawatir? Pusing, galau, kan gitu ya. Karena hidup tenang, tetap bahagia walaupun masalah ada, itu adalah suatu pilihan. Dan Allah sendiri menginginkan manusia itu hidupnya tenang. Kenapa? Ayo ini dia. Coba kita lihat, kita buka ya surat 31 ayat 34. Jadi apa sih yang Allah inginkan pada saat manusia menyikapi menjalani hidup? Nah, oke. Bu boleh buka, saya juga coba share ayatnya. Ya. Kita buka surat 31 34. Kita lihat sekarang. Apa firman Allah yang terkait dengan kita pada saat menjalani kehidupan? Oke. Surat 31 ayat 34. Nah dia nih, oh ini dia. Surat Luqman ayat 34. Nah, oke. Terbaca, Bu? Udah kebaca, Pak Ustadz. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Oke. Kenapa manusia itu khawatir?
pusing, galau. Coba saya tanya dulu ke Bu Yanti, kenapa manusia? Karena Kenapa sih, dia Bu? tidak yakin dengan dengan perlindungan Allah, Pak Ustadz. Oke. Ada yang lain? Silakan. Kenapa manusia itu khawatir? Kenapa manusia itu ketakutan bahkan? Pusing, galau? Kenapa? Nggak ada yang tahu? Ibu kira, kenapa sih selama ini kok kita bisa khawatir gitu? Apa yang kita khawatir? Silakan dibantah kalau pernyataan saya benar. Kalau salah ya, kalau pernyataan saya salah. Yang membuat manusia itu khawatir karena dia memikirkan masa depan. Bahasa kasarnya, sok tahu dengan masa depan. Setuju nggak, Bu? Nanti kalau saya mati kemana anak saya? Kalau saya sakit siapa yang cari? Kalau saya ke sana nanti kena COVID. Kalau saya ke sana, itu sok tahu nggak tuh masa depan? Kalau. Iya kan? Seakan-akan dia tahu masa depan, alias sok tahu dengan masa depan. Nah, kita lihat ayatnya di sini. Nah, sungguh hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Dia menurunkan hujan dan dia pun mengetahui yang ada di rahim. Kita tahu ini rahim? Tidak. Benar, ada yang namanya USG segala macam. Tetapi bisa saja kan USG-nya perempuan yang lahir laki-laki. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Bahkan tidak orang pun tahu di mana dia akan mati. Sungguh Allah mengetahui dan Allah Maha mengenal. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di rahim. Hanya Allah yang tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Dan hanya Allah yang tahu di mana kita akan mati. Oke, apa maksud dari ayat ini? Kita lihat, tutup dulu ya. Kita tutup dulu sininya. Share screen-nya. Bahwa ayat ini menegaskan, udahlah, manusia itu sudah tidak usah menduga-duga masa yang akan datang. Nggak akan tahu. Sudah nggak tahu, nebak-nebak gitu kan. Nanti Pak Ustadz, kalau saya pergi ke kantor, atau saya mulai ngajar lagi, bisa-bisa saya kena COVID. Sementara keluarganya udah teriak-teriak, Papa, ini duit udah habis nih, buat belanja nggak ada. Nah, kemana? Berarti kan lebih takut ke COVID ketimbang ke Allah. Seakan-akan dia tahu masa depan, seakan-akan dia tahu besok dia akan bisa kena COVID. Aduh, ini dia kesalahan. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, jadi kita jangan lagi memikirkan masa depan bagaimana. Contoh kayak ini. Ada jamaah yang kontak ke saya, Pak Ustadz, 3 bulan lagi nih saya udah jatuh tempo kuliah anak saya. Biayanya 50 juta katanya. Anaknya kuliah di luar negeri. Sementara saya udah nggak ada uang Pak Ustadz. Masih 3 bulan lagi dia pusing gitu loh. Demikian stresnya gitu kan. Dia punya deadline. 3 bulan lagi. Kemudian telepon lagi. Sudah 1 bulan lagi Pak Ustadz. Sudah 1 minggu lagi Pak Ustadz. Setelah itu nggak telepon lagi kan. Ujung-ujungnya apa? Dia dapat pinjaman tuh. Itu dia. Coba selama ini. Coba kita evaluasi. Coba kita koreksi. Berapa sering kita menghadapi seperti ini? Udah jauh-jauh hari khawatir.
Nggak tahu ujung-ujungnya beres kan? Selesai juga. Ini dia. Jadi, yang namanya kejadian yang akan datang, yang jelas-jelas tidak bisa kita prediksi dan kita tidak akan tahu. Tapi kita sudah pikirkan, ujung-ujungnya galau, pusing. Ujung-ujungnya sholatnya nggak khusyuk. Ujung-ujungnya nggak penyabar. Kan gitu kan, Bu? Sensitif. Ini. Kenapa hal ini juga kemudian kita tidak boleh lakukan? Kenapa memikirkan masa depan itu tidak boleh? Selain itu memang haknya Allah dan kita pun nggak tahu, ya. Dan kita pun tidak tahu, tapi kita pikirkan, kita bikin pusing, apa antar sembuh ya? Aduh gimana ya? Kok nggak lunas-lunas juga ya utangnya? Aduh nanti debt collector-nya datang ya. Ini dia. Jadi di sini ada hal tertentu yang kenapa kemudian Allah menegaskan lagi bahwa yang namanya memikirkan masa depan, bikin planning boleh ya Bu ya. Biasa kan bikin perencanaan kan, bikin budget itu boleh. Silakan. Itu bagian dari ikhtiar. Tapi yang tidak boleh adalah pada saat yang terjadi itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Pada saat proses berjalannya waktu dari awal sampai dengan nanti targetnya, terus tadi yang saya cerita 3 bulan, penuh kekhawatiran, ini yang nggak boleh. Kenapa? Nah, ini dia jawabannya. Kita buka QS 7 ayat 20. 7 ayat 20. Surat Al-A'raf. Ayat 7. Oke, 7. Ya. Al-A'raf ayat 20. Nah, ini dia. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ini kejadian pada saat setan membisikkan siapa, Bu? Nabi Adam dan Hawa. Lihat, apa pelajarannya di ayat ini? Setan membisikkan pikiran jahat kepada. Ini kan masa depan nih. Adam, katanya gitu kan. Kalau kamu tidak makan pohon itu, berarti kamu tidak akan menjadi malaikat dan tidak jadi orang yang kekal kan? Benar nggak kalau gitu kita ini? Benar nggak Bu? Ini kan uji di situ kan? Ini kan masa depan nih. Masa yang akan datang yang Nabi Adam juga belum tahu, iblis masuk di situ. Adam, kalau engkau nggak makan, engkau nggak akan menjadi malaikat. Dan engkau nggak akan kekal. Ini kan masa depan ini. Makanya pada saat manusia masuk, dia berfokus ke masa depan, yang dia sendiri pun nggak tahu, disitulah iblis setan akan masuk. Membisikkan pikiran jahat. Membisikkan pikiran jahat. Nanti kalau saya meninggal gimana ya anak-anak saya? Nanti gitu.
kalau saya meninggal utang nggak lunas gimana ya? Tentu saya akan nanti kan gitu terus kan. Disitulah pikiran jahat membisikkan pikiran jahat, setan masuk ke dalam. Pada saat manusia mikir nanti. Nah, bahkan Nabi Adam pun digoda pada saat setan mengkondisikan, menyampaikan masa depan. Gitu. Oke, sekarang pada saat kita khawatir atas kejadian yang terjadi, apa katanya? Masalah apa? Keuangan kali ya, atau masalah penyakit lah. Di situ kita diuji. Sebenarnya kan ujian itu apa tujuannya, Bu? Masih ingat, Bu? Kenapa sih dikasih penyakit? Kenapa dikasih masalah keuangan nggak lunas-lunas? Apa tujuannya Allah itu agar menguji? Naik kelas, agar naik untuk meningkat derajat kan? Iya. Derajat keyakinannya kan? Derajat keimanannya kan? Oke. Kalau kita pegang aja satu ayat, Al-Baqarah 286. Satu ayat aja yang awalnya. Allah menguji berdasarkan kemampuan kita. Iya. Kalau kita yakin ayat itu aja, uji kalau Allah tuh menguji berdasarkan kemampuan, boleh nggak khawatir? Wajar nggak khawatir? Ya enggak. Satu aja kita pegang. Oh, belum lagi yang lain. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ada lagi yang lain. Allah menjamin rezeki. Bahkan mau yang tidak bergerak pun Allah jamin. Oke, sekarang nggak usah banyak. Satu aja kita pegang ayat. Yakin aja. Ya, namanya ujian. Sudah kita buka dulu ya, biar sama-sama kita lihat. Apa ini Al-Baqarah 286. Oke. Pegang satu ayat saja, kita lihat nanti. Al-Baqarah 286. Tuh. Silakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cukup. Ya. Allah cukup, Bu. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti seberat apapun masalah, sesulit apapun permasalahannya, pasti sanggup nggak kita menyelesaikannya? Pasti sanggup nggak manusia itu menjalaninya? Pasti sanggup. Satu ini aja. Nah, iblis masuk nih. Ya kan? Melalui pikiran jahat. Kalau utang ini nggak lunas juga, kamu mati. Apalagi sekarang COVID, hari ini sakit, 2-3 hari meninggal. Ayo gimana? Kan gitu. Kalau kamu mati nanti anak kamu siapa? Kalau kamu berangkat ke kampus ngajar, di tengah jalan, bercampur dengan orang, belum lagi di kampus banyak mahasiswa yang kita nggak tahu kondisi kesehatannya, bisa kena COVID, nanti saya gimana? Nah gitu kan, bisikan-bisikan seperti ini loh. Satu aja pegang, yakin, apapun permasalahan kita, Allah tidak akan membebani melampaui kesanggupan. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu aja. Nah, coba saya tutup dulu ya. Kalau sudah kondisi seperti ini, tadi dijelaskan, hati-hati pada saat kita memikirkan masa depan. Sekali lagi, membuat planning, perencanaan silahkan. Ya, namanya itu kan usaha ya. Tetapi kalau kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Gini contohnya. Biasanya kita punya limit sendiri.
Contoh, oh saya harus bayar tagihannya bulan depan. Kalau bulan depan tidak dibayar, rumah saya akan disita. Kita punya limit kan? Limit kita tuh. Menurut Bu Yanti, Allah punya limit juga nggak? Punya. Allah punya limit juga tertentu kan? Iya dong. Allah punya keinginan kan? Ada dua keinginan di dunia ini. Keinginan manusia dan keinginan Allah. Keinginan manusia, seperti tadi misalkan, dia pontang-panting cari uang sana sini supaya dia bisa lunasi hutangnya 1 bulan lagi. Permasalahannya adalah Allah juga punya limit, itu masalahnya. Maksudnya limit terhadap kita ya Ustadz? Iya, dan belum tentu lunas kan? Bisa juga belum tentu lunas kan, benar nggak? Iya. Kalau Allah memang berkeinginan belum lunas, lunas nggak dia? Ya enggak, walaupun udah pontang-panting sana sini, berobat sana sini sembuh nggak? Ya enggak, Allah belum punya limit tersendiri ini, Mas. Jadi bagaimana caranya? Tenang aja, pegang satu ayat tadi. Oh, Allah sesuai kemampuan kok. Dah jalani hidup ini. Yang penting apa? Di jalan yang lurus kan? Jangan kemudian karena terpengaruh oleh kondisi yang bagaimana nanti kalau ini, bagaimana kalau ini, bahkan ujung-ujungnya adalah melenceng, yang tadinya sholatnya udah mulai baik, mulai agak longgar, nunda-nunda, yang tadinya sholat udah mulai khusyuk, mulai pengaruh ininya, pikirannya jalan-jalan lagi. Itu kan bagian strategi iblis itu. Membisikkan pikiran jahat, membuat kita khawatir. Kenapa? Karena sok tahu masa depan. Mohon maaf, saya agak keras di sini. Sok tahu dengan masa depan. Ini dia problemnya sekarang. Pegang saja satu ayat tadi. Ditambah lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin, sekarang sulit, mudahnya sudah ada kok. Sekarang sulit, masalahnya nggak selesai, jawabannya Allah sudah punya. Tinggal kita jalani. Jalan di mana? Jalan yang lurus. Untuk itu makanya setiap sholat di Al-Fatihah kita baca ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. 5 waktu. Minimal kita baca tuh surah Al-Fatihah. Minta jalan yang lurus kan? Bukan minta diselesaikan permasalahannya. Kenapa? Masalah selesai enggak selesai itu haknya Allah. Allah punya limit sendiri. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Jadi pertanyaan sekarang, masih boleh nggak khawatir? Ya kan? Khawatir itu bentuk, oke, saya gini dulu, sempat dalam dulu sedikit. Tujuan Allah itu untuk memberikan ujian atau permasalahan hidup untuk meningkatkan keyakinan. Oke. Kalau kemudian dikasih masalah, malah galau, pusing, sesuai nggak dengan keinginan Allah? Enggak, Pak Ustaz. Iya kan? Justru dengan permasalahan yang ada, makin yakin. Oh benar. Kalau saya bersyukur, saya berterima kasih, walaupun kondisi kok sulit, ternyata Allah menambah nikmat. Saya alami sendiri, Bu. Terus saya sakit COVID tempoh hari, kan saya pernah cerita ya. Oh ternyata benar, setelah saya jalani ini bersama kesulitan, ada kok kemudahannya. Ini yang namanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dikasih permasalahan, derajat keyakinannya, dan keimanannya, ketaatannya bertambah. Ini kan enggak, kebalikan. Dikasih masalah, malah makin drop, makin sensitif, sholatnya jadi enggak benar. Bertolak belakang kan? Kenapa? Itu tadi, iblis membisikkan pikiran jahat karena kita sok tahu dengan masa depan. Udahlah, hidup ini jalani aja.
Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Bahkan kalaupun yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah kan berfirman, baik menurutmu belum tentu baik. Buruk menurutmu belum tentu buruk. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kan gitu. Yo, oke. Yang bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dialog dengan Ustadz Teddy sebelum dilanjutkan. Silakan raise hand atau bisa chat di kolom chat. Di sini yang masih sering khawatir siapa? Ayo, silakan. Apa yang dikhawatirkan? Hati-hati loh. Khawatir itu bisikan ya. Khawatir, resah, galau. Itu artinya apa? Kita sudah mulai digoda oleh iblis. Ya, oke, silakan yang bertanya. Sepertinya belum ada Pak Ustadz. Oke, saya lanjut ya. Ya. Kemudian coba kita lihat sini. Kita buka sekarang surat 42 ayat 12. Kita lihat di sini. Surat Asy-Syura ayat 12. Iya, surat 42 ayat 12. Ya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Nih, dia lihat. Jadi, berdasarkan ayat ini, rizki itu berdasarkan usaha kita atau kehendak Allah ya Bu ya? Kehendak Allah. Gitu. Walaupun sudah pontang-panting sana sini, cari uang, pontang-panting berobat sana sini, nggak sembuh-sembuh juga. Kalau Allah belum melapangkan, bisa nggak? Enggak kan? Enggak. Tapi kok dia tenang aja, dia ikhtiar tetap ikhtiar. Nggak panik, nggak gelisah. Dia tingkatkan, oh ya, yakin aja ayat tadi, oh ujian ini pasti sesuai dengan kemampuan saya. Bisa nggak Allah lapangkan rezekinya? Jika Allah sudah tentukan, akan Allah lapangkan. Benar. Jadi Allah bisa melapangkan, bisa membatasi. Bukan karena ikhtiar kita. Betul, Allah memerintahkan kita untuk berusaha, gitu kan. Tapi jelas di sini, hak otoritas Allah adalah untuk apakah akan dilapangkan rezekinya atau tidak. Apakah bisa lunas utangnya sesuai dengan limitnya atau Allah punya limit sendiri. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah yang maha mengetahui. Sedang kita tidak mengetahuinya. Oke. Nah. Kalau nggak tanya, saya lanjut ya. Ada pertanyaan? Saya masuk ke pendalamannya lagi. Oke, masih ya. Coba sekarang kita lihat. Pada saat kondisi yang ada,
Kita ingin misalkan, ya Allah, saya ingin hutang ini segera lunas. Saya ingin permasalahan ini segera cepat selesai. Secara umum, saya bilang tadi, itu hal yang wajar. Umum, orang pasti menganggap wajar. Padahal yang saya ingatkan tadi bahwa pada saat sudah ada keinginan, bahkan kadangkala memaksa. Kita berdoa itu kadangkala bukannya memohon, tapi memaksa Allah supaya kita keluar dari permasalahan yang ada. Nah, ini poin permasalahannya. Di sini poin permasalahannya pada saat kita sudah memaksakan kehendak kita. Manusiawi, kesannya manusiawi. Padahal, ingat ayat tadi, di situ berarti sudah masuk pikiran jahat. Siapa yang memasukkan pikiran jahat? Setan. Iblis atau setan. Jangan sekali lagi sampaikan bahwa khawatir itu manusiawi. Tidak. Bahasa-bahasa manusiawi wajar inilah yang disembunyikan atau yang istilahnya dikamuflase oleh iblis seakan-akan itu wajar. Padahal tidak. Oke. Sekarang kita masuk ke QS3 ayat 2. Ini lanjutannya. Coba. Surat 3 ayat 2. Tutup. Ini dia. Surat Ali Imran ayat 2. Ini dia. Coba ya, kita dalami lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Coba kita lihat di sini. Pada waktu Ibu Yanti kecil dulu, kenapa waktu kita kecil, kenapa waktu kita kecil kita diurus oleh orang tua kita? Kenapa setelah dewasa enggak? Gitu ya. Coba, kenapa waktu kecil? Karena kita belum berdaya dan belum bisa banyak tahu, Ustaz. Betul, karena kita waktu itu belum berdaya, belum mampu, ya kan? Intinya belum mampu. Tidak memiliki kemampuan di situ. Nggak bisa apa-apa, kan gitu ya? Nah, setelah mulai remaja, dewasa, kemudian orang tua mulai kebebasan buat kita, mulai melepaskan kita. Hingga kita bisa jalan sendiri. Nah, sekarang, lihat di sini. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, kenapa Allah terus-menerus mengurus? Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, yuk. Yuk, kenapa terus-menerus? Tadi kan coba jelas. Kenapa seseorang diurus? Karena nggak punya kemampuan. Karena Allah tahu kemampuan kita, Pak Ustadz. Karena Allah tahu kita sebenarnya manusia yang tidak punya daya lemah. Benar, lemah, nggak punya kemampuan. Nah, ini kebalikannya. Kenapa orang pusing? Kenapa orang khawatir? Karena merasa mampu, kan? Karena sok mampu, merasa mampu. Sok mampu, merasa bisa. Ini dia. Ini yang ayat ini menunjukkan bahwa Allah terus-menerus mengurus. Kenapa sih terus-menerus? Sampai dari dia kecil, belum lahir, balita kecil, sampai dia tua meninggal, kan Allah urus terus itu, kan?
Kenapa? Karena emang manusia itu nggak mampu. Ini aja penekanannya. Kitanya merasa mampu. Kenapa? Orang yang berpikir, orang yang khawatir itu kan merasa mampu kan? Benar nggak, Bu? Dia merasa mampu. Ini bisa nih saya obati. Oh, ini bisa nih ya. Gitu kan. Oh, saya bisa kok lunasi. Ini yang problem utamanya. Kenapa poin berikutnya adalah manusia khawatir karena dia merasa mampu. Atas bagaimana menghilangkannya? Ya udah serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan dan daya upaya dari manusia. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. 10.107, Yunus 107. Nah, oke. Ada yang bertanya? Silakan. Setengah 3. Yuk. Jika ada yang bertanya. Jadi, suatu ilmu ya Bu Yanti ya. Seharusnya ilmu yang bermanfaat itu adalah apapun yang kita Ibu pelajari, tentu pada saat kita menjalani hidup ini bisa dipakai kan gitu ya? Iya, Pak. Betul kan? Contoh, bagi yang bisa membawa kendaraan, tentu harus punya ilmu untuk buka ban mobil, misalkan gitu. Tiba-tiba nanti bannya kempes, di tengah jalan dia bisa buka sendiri, nggak perlu mengandalkan orang lain. Kan gitu ya? Iya. Nah, bukan kemudian hanya sebagai teori. Oh iya, kalau namanya ban kempes buka begini-begini, tapi begitu praktek dia nggak bisa. Jangan. Oh ilmunya bagus, tapi pada saat ada masalah dia pusing. Jangan ilmu itu hanya sebagai pengetahuan. Tapi ilmu yang memang bisa kita pakai dalam kehidupan. Gitu. Pada saat kita menghadapi masalah. Oke, coba ada yang ingin bertanya? Silakan. Bapak dan Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau berdialog dengan Ustadz Teddy. Pak Ustadz, kalau saya memang barusan benar-benar mendapatkan Pak Ustadz pencerahan dari surat Ali Imran ayat 12 tadi Pak Ustadz, bahwa sumber dari kenapa kita mungkin banyak gelisah dan galau tuh karena kita merasa mampu mensolusikan permasalahan hidup kita, kita merasa mampu mengendalikan apa yang ada di luar kita. Padahal sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apanya, kita tuh lemah sebagaimana yang ayat Al-Quran sampaikan tadi, Pak Ustadz. Oke, selama masih pertama, pada saat kita merasa mampu, tentu kita akan berusaha terus kan? Bisa kok. Bisa kok, ini harusnya bisa kan gitu ya. Oke. Pada saat si manusia tadi, si fulan tadi merasa bisa, Allah akan biarkan itu Bu. Silahkan, jalaninnya terus gitu kan. Coba silahkan terus. Nah, kemudian sampai titik nadirnya, titik terendahnya, baru dia nyerahkan. Ya Allah, ampun ya Allah, saya tobat ya Allah, nggak bisa apa-apa ya Allah, udah benjut sana sini kan, babak belur sana sini. Baru kemudian Allah menolong. Tapi ada pilihan berikutnya dari awal. Saya nggak mampu ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong ya Allah. Ayo, milih mana? Nunggu mentok dulu, berserah diri kepada Allah. Atau di awal, ya udahlah, emang kita nggak punya kemampuan kan? Apa buktinya? Allah melihara kita terus menerus. Emang kita nggak punya kemampuan kok. Analogi yang pernah saya cerita juga, pada saat ada orang tenggelam, 3 orang tenggelam bersamaan. Yang satu jago berenang, yang 2 bisa ngapung, yang ketiga sama sekali nggak bisa berenang, mana yang ditolong duluan? Yang sama sekali nggak bisa berenang biasanya. Iya. Yang dicari dulu. Itu, Allah begitu juga, begitu dia, oh ini jago nih, apalagi masa pintar kan, bisa, ya biarin. Oh dia masih usaha nih, udah Allah biarkan. Tapi yang satu, ya Allah ampun ya Allah, nggak bisa ya Allah, Allah akan tolong gitu loh.
Ya kan? Itu loh. Jadi jangan salahkan kalau permasalahan kita tuh nggak selesai-selesai. Karena kenapa? Tadi yang Ibu Yanti bilang, kita masih masa mampu. Ya Allah biarin. Ya coba aja terus jalan. Nah, sudah seperti itu, ternyata prosesnya pun nggak benar. Prosesnya nggak benar gini. Pada saat ujian itu datang, permasalahan apapun permasalahannya, tujuan Allah kan meningkatkan ketaatan ya. Harusnya kan fokus bagaimana supaya ketaatan kita meningkat. Oh kita yakin, kan itu ujian kan di sana. Yakin nggak dengan ayat-ayat Al-Quran? Pada saat ada kekhawatiran, itu sama juga orang yang yakin atau orang yang nggak yakin, Bu? Enggak yakin. Iya, hati-hati loh. Ya kan? Ya, oh saya percaya, yakin Allah nggak menzolimi, tapi kemudian pusing. Oh, yakin bersama kesulitan ada kemudahan, pusing, khawatir. Kan aneh, pasti sama juga nggak yakin kan. Mulutnya saja mengatakan, itu hati-hati loh. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Ami, Kebun Baru. Coba Bu dibacakan, Bu. Iya, jadi dari Ibu Ami, Pak Ustadz, jadi cara menyikapinya dengan terima dan pasrah ya, Pak Ustadz. Oke. Hati-hati dengan pasrah di sini. Orang konotasinya, pasrah itu kan tanpa ada aktivitas ya, tanpa ada ikhtiar lagi gitu ya, sedia. Jangan, bukan itu maksudnya. Saya agak kurang pas dalam arti pengertian pasrah, tapi adalah betul. Kita harus menerima kondisi yang ada. Kemudian jalani. Ikhtiar tetap ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Silahkan dengan perbuatan, silahkan dengan perkataan, ucapan, nasihat, silahkan dengan berdoa. Tetap ikhtiarnya tetap dilakukan. Silahkan bikin perencanaan, planning yang bagus, silahkan gitu. Jangan mentang-mentang ya udahlah, misalkan gini, taruhlah kondisi apa, permasalahan keuangan, ya udahlah, saya terima ya Allah, oke itu udah benar. Ini sunat atas izinmu ya Allah. Tapi kemudian diam di rumah, ya enggak, ikhtiar tetap ikhtiar, cari usaha, berdoa, tingkatkan ketaatan, perbaiki sholat. Tadi kan tahap-tahapannya ada tuh ya. Itu Ibu, Bu Ami. Jadi, terima, kita harus menerima, benar ya atas izinmu ya Allah, izinmu pasti baik sempurna ya Allah, dan tetap ikhtiar. Yang salah adalah pada saat menerima kejadian tadi, itu fokusnya hanya bagaimana masalah selesai. Yang sakit dia cepat-cepat cari obat, cari dokter, cari herbal. Yang masalah utang dia pontang-panting pinjam sana sini lagi, atau dia pergi pagi pulang lagi pagi gitu kan. Padahal dia lupa. Permasalahan itu hanya bisa diselesaikan oleh siapa? Allah kan. Yunus 107, bahwa itu namanya bencana atau masalah datang dari aku juga bisa menyelesaikan. Allah berfirman seperti itu. Apakah intinya harus ikhlas? Nah, betul. Jadi runutannya gini, runutannya ya. Yang pertama, kita harus menerima keadaan yang ada. Yang namanya orang menerima kan, saya kasih, bilangnya apa? Terima kasih, alhamdulillah. Itulah. Itu namanya konsep menerima seperti itu. Dikasih, terima kasih. Itu perintahnya. Oke. Konsep yang kedua adalah tetap harus ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Tentu dengan ikhlas hanya karena Allah. Ke dokter bukan karena ingin sembuh. Ke dokter karena itu bagian dari menjalankan perintah Allah. Iya. Keluar dari rumah, berdagang, cari usaha lagi. Betul, bukan maksudnya untuk melunasi utang, tapi menjalankan perintah Allah apa? Berusaha semaksimal mungkin supaya hutang kita bisa lunas. Mau lunasnya besok, bahkan mungkin sampai kemudian akhir hayat pun kita nggak lunas, itu memang untuk kehendak Allah, itu harus dijalani gitu loh. Kalau kita sudah di jalan yang lurus,
Lunas nggak utangnya, Bu? Insya Allah lunas. Iya dong, kalau udah kita di jalan yang lurus, di tracknya Allah, sudah sesuai dengan maunya Allah, keinginan Allah, sudah menerima, kemudian sudah ikhlas, menyangkan satu hanya karena Allah, sudah ikhtiar maksimal, tawakal namanya, kita nggak memikirkan hasil, mau berhasil mau enggak, terserah itu urusan Allah. Kalau udah poin-poin tadi, masuk lagi kategori orang yang bersyukur, terima kasih ya Allah, perbaiki sholatnya, selesai nggak permasalahan kita? Insya Allah. Selesai. Itu poin-poin utamanya. Jangan kemudian selama ini kebolak-balik kan, fokus cari nyelesain masalah, ibadahnya nggak karuan, sensitif, kemudian mungkin kadang-kadang melenceng-melenceng juga, maksain gitu kan. Ya udahlah, pernah ada yang bilang sepertinya, Ustadz, nyari yang halal, nyari yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Kan sempat ada yang ngomong seperti itu. Ini bahasa-bahasa seperti ini. Setan membisikkan pikiran yang jahat. Kenapa? Karena dia sok tahu dengan masa depan. Kenapa? Dia merasa mampu. Itu semua kan bertolak belakang ya Bu ya, dengan yang sama ini kita lakukan kan? Itu dia. Kalau belum jelas, silakan unmute, Bu. Ya. Silakan Bu Iin kalau ingin ngobrol langsung atau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke. Cobalah, Bu Yanti, Bapak Ibu yang hadir di sini. Tes deh, trial 1 hari, pasang niat dari sebelum tidur ya. Ya Allah, izinkan saya besok hari saya akan memperbaiki sholat saya. Syukur sekiranya Ibu, Bapak bisa bangun tahajud, silakan lakukan tahajud. Subuh, perbaiki sholatnya. Kemudian duha lakukan. Zuhur begitu juga perbaiki, baik jangan nunda-nundanya, kualitas sholatnya, sampai asar. Lihat deh, beda banget rasanya. Nah, ini tujuannya apa? Pada saat kita melakukan aktivitas ini, kan meningkatkan keyakinan kan? Oh benar, kalau sholat saya baik, maka amal ibadah pun baik. Oh benar, pada saat sholat saya baik, saya tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Tercegah itu apa? Tidak mengerjakan pekerjaan keji dan mungkar, dan saya juga tidak kena pekerjaan keji dan mungkar. Itu loh Bu Guna. Ya Al-Quran itu untuk dipraktekkan, bukan hanya sekedar dibaca. Nilai kebaikannya ada, tapi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu untuk kita praktekkan. Makanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sebagai sekedar bacaan, tuntunan pedoman hidup. Supaya apa? Supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Itu tujuannya Al-Quran itu. Meyakinkan apa yang Allah, meyakini apa yang firman-firman Allah yang ada di sana. Buktikan. Benar nggak kalau kita bersyukur, maka Allah menambah nikmat. Saya udah buktikan itu. Oh benar, ternyata kalau kita bersyukur, banyak hal-hal yang gak terduga, keajaiban-keajaiban itu terjadi. Oh benar, kalau soal kita perbaiki, tenang deh ini. Coba buktiin deh Bu, buktikan, pasang niat. Pasang niat. Bapak-bapak yang tadi juga, yang mungkin masih agak jarang ke masjid, atau mungkin durasinya di masjid agak singkat, itu tadi, dari subuh sampai suruh, niatkan itikaf di sana, di masjid. Setelah itu lakukan aktivitas seperti biasa. Begitu jatuh waktu sholat lagi yang benar, beda rasanya. Jadi itulah kualitas itu seperti itu Bu. Jadi kan kualitas hidup kita kan ingin dari hari makin bertambah baik kan gitu ya. Bahkan Sayyidina Ali aja menyampaikan kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin aja tuh udah rugi ya. Apalagi lebih buruk. Wah, harusnya lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Oke, ada yang ingin bertanya?
Silakan. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, masih ada waktu 4 jam, nggak apa-apa, kita akhiri. Jadi yang terpenting saat ini adalah kita evaluasi diri kita, mulai dari pertama sholat tadi ya, Ya. di di tahapan mana kita, apakah sudah 5 waktu? Oh, alhamdulillah sudah. Oke. Apakah untuk yang pria, yang laki-laki, bapak-bapak di sini, apakah sudah optimalnya di masjid karena keutamaan memang di masjid? Oke, sudah 5 waktu sudah di masjid. Apakah sudah fokus atau masih pikiran jalan-jalan? Nah, itu perbaiki. Oh, sudah mulai bisa fokus. Ayo, tambah lagi. Pakai rasa. Oke, kayak kemarin kan sudah saya ajarkan bagaimana rasa mendekat dengan Allah kan beda ya. Pada saat kita timbul, oh rasa, sebenarnya nih pada saat sholat sudah mulai kita tahu kapan itu memuji, kapan itu permohonan, kapan itu kemudian pernyataan, ditambah kemudian ingin rasa Allah itu dekat dengan saya. Dan rasa seperti itu udah makin membantu. Coba dilatih itu dulu, nanti kita tambah pendalamannya untuk beberapa yang akan datang. Pertemuan lagi, insya Allah kita dalami lagi. Oke. Kenapa ya sholat khusyuk itu nggak bisa konsisten naik turun? Oke. Kenapa tidak konsisten naik turun? Kok naik turun ya? Di sini satu poin pertama. Iblis, setan membiarkan kita nggak sih? Oh, biarkan Bu Yanti sholatnya khusyuk terus. Ya kan? Ada godaan, gangguan iblis di sana. Yang kedua, manusia itu dilengkapi dengan namanya nafsu. Ya kan? Nafsu ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk nafsu menunda-nunda tuh jangan nafsu ntar aja gitu kan. Nah, ini yang 2 poin ini yang membuat kenapa naik turun. Bagaimana caranya? Ya harus nekat. Selalu saya bilang, nekat. Nekat tuh dekat kepada Allah kan nggak salah ya. Kalau orang nekat itu memaksakan atau dia diam aja kalau orang nekat. Nggak akan paksa kan. Iya kan, nekat gitu. Udah pokoknya saya sholat terus. Oh, saya harus sholat tepat waktu. Asalkan tadi poin-poin tadi dilakukan. Yang kemarin ya diagram sholat tadi kan, bagaimana supaya bisa fokus, coba poin-poin itu lakukan deh. Pada saat mulai turun, ingat lagi, mungkin ada hal-hal yang kita lupa. Misalkan mulai bacanya cepat-cepat lagi. Pelan-pelan, perlahan. Oh, mungkin juga pada saat mau sholat, satu lagi ya. Oke. Pada saat kondisi sedang mungkin galau lah ya, atau apa capek, letih, coba. Ini bukan satu harusan ya. Ini diajarkan oleh guru saya, guru kami Pak Antono. Sebelum sholat itu coba sujud syukur deh. Sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah. Apa bacaan? Terserah. Pokoknya bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah, alhamdulillah ya Allah. Kemudian baru sholat. Saya tanya gini. Orang yang bersyukur itu dalam kondisi tenang atau marah-marah? Tenang, Bos. Kondisi galau atau kondisi menerima? Terima kasih ya Allah. Iya kan? Ini. Itu loh, fungsi syukur itu. Tapi bukan satu harusan ya. Coba prakteknya seperti itu. Misalkan ibu mau sholat nih. Nah, atau kok pasan nggak enak, benar gitu ya. Atau pikiran mau kemana-mana. Coba sujud syukur loh. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Baru sudah itu mulai sholatnya.
Itu salah satu kiatnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini pasti bentar lagi, ini jam 3 kurang sekarang soalnya udah asar ya. Oke, ada yang bertanya? Oke, cukup Bunda Alfa ya. Oke, kalau tidak ada pesan kami, yuk sama-sama kita selalu mengevaluasi diri kita, kemudian ilmu-ilmu agama, ilmu kehidupan yang udah kami sampaikan ini terus coba makin dipahami, dan yang terpenting dipraktekkan. Bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar tahu, tapi kerjakan, praktekkan. Itu dia. Nah, dengan diwakili oleh Bu Yanti, tadi mungkin perkataan saya ada yang cukup keras, kasar, dimaafkan Bu, sekiranya menyinggung. Dimaafkan Pak Ustadz, kami juga mohon maaf. Terima kasih, yang benar datang dari Allah, yang salah itu adalah dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.